Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ganteng YouTube. YouTube-nya orang ganteng. Nah, sebelum kalian melakukan pendaftaran atau membuat akun SSCASN atau akun pendaftaran CPNS dan P3K, nah ini yang harus kalian siapkan itu. Yang pertama itu KK ya, atau kartu keluarga, terus KTP, terus ada ijazah, ada transkrip nilai, ada pas foto, terus ada suap foto selfie, dan dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dan instansi yang akan dilamar. Biasanya seperti surat lamaran atau yang lainnya, atau misalkan TOEFL atau dan lain-lain. Oke, pada kali ini kita bakal ngejelasin tentang langkah-langkah pendaftaran tes CPNS, tes P3K dan P3K guru dan non guru ya. Nah, di sini kita bakal ngejelasin langkah-langkah yang sudah ada dalam buku panduan. Nanti kita jelasin lagi di sini. Nah, jadi langkah-langkah mulai dari pembuatan akun sampai dengan pemilihan formasi nanti kita bakal jelaskan di sini. Oke, untuk sebelumnya, jika kalian ingin mendownload soal-soal tes CPNS, soal-soal tes P3K, dan aplikasi CAT offline, itu kalian bisa download di link di bawah ini. Linknya ada di deskripsi. Oke, jangan lupa ya. Nah, oke, sebelumnya kalian jangan lupa subscribe dulu ya. Subscribe itu gratis, gak pakai bayar, gak pakai ribet, tinggal subscribe. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini untuk pembuatan akun itu, akun SSCASN ini, itu kalian harus masuk ke ssc.asn di sscasn mana ya, di sini tuh sscasn.bkn.go.id kalau nggak salah ya, seperti itu. Nah, kalau udah di situ nanti bakal ada pilihan untuk mengklik buat akun. Nah, nanti kalian klik buat akun. Nah, setelah kalian klik buat akun, nah ini akan muncul format pendaftaran akun kalian. Nah, untuk format pendaftarannya itu di sini ada yang pertama itu pengecekan identitas. Nah, di pengecekan identitas ini kalian harus memasukkan nomor NIK sesuai KTP ya. Namanya NIK gitu. Nomor induk kependudukan, terus nomor KK atau nomor kartu keluarga, sama kayak aktivasi HP gitu ya, kartu gitu. Nah, terus nama lengkap sesuai KTP, jadi sesuai yang ada di KTP ya, bukan nama panggilan. Terus tempat dan tanggal lahir sesuai dengan KTP, jadi kalian lihat aja di KTP kalian. Terus nomor yang handphone yang aktif. Nah, ini jangan nomor WA doang gitu, atau nomor yang hanya bisa di WA, tapi nomor HP yang bisa dihubungi, baik itu dengan WA ataupun dengan SMS atau telepon. Jadi yang aktif lah istilah nomornya. Nah, terus gunakan email yang aktif, dan ini nanti kalian diisi ke CAPTA. Nah, jika ada gangguan atau ketidaksesuaian antara NIK dan KK, itu bisa menghubungi instansi BKN gitu ya, atau bisa hubungi di Dukcapil. Nah, kalau udah, kalian nanti tinggal klik lanjutkan di situ. Nah, dalam tahap kedua ini disuruh melengkapi data. Nah, di sini ada NIK, nama dan nomor handphone itu kan sudah gitu kan dari awal. Nah, terus nanti kalian disuruh masukin tempat lahir sesuai KTP. Terus di sini ada nama tanpa gelar. Nah, jadi kalau misalkan kalian gelarnya SPD, SE, SP itu ya, SH. Nah, ini gelarnya itu nggak usah diisi gitu. Jadi cuma nama kalian aja. Misalkan kayak gini nih. Nah, ini kan dia Susanto SPD. Dia cuma Susanto doang. Nah, misalkan kayak gini, Farhan Denny Aulia gitu. Terus tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir juga sesuai KTP. Nah, di sini kabupaten atau kota lahir. Nah, ini sesuai ijazah. Takutnya di KTP beda gitu ya. Jadi ini harus sesuai dengan ijazah yang diterbitkan. Terus tanggal lahir, di sini masukkan tanggal lahir Anda yang tertera pada ijazah. Nah, kalian lihat di ijazah kalian, ijazah terakhir kalian, di situ
tanggal lahir kalian apa gitu. Nah terus nanti disuruh masukin password, ini konfirmasi password sama dengan password kalian, terus pertanyaan keamanan jawabannya, nah itu seperti itu, terus suruh masukin captcha. Nah di sini pilih jenis kelamin, pria atau wanita, nggak ada kelamin ganda atau bencong ya. Nah di sini kalian masukin atau upload file KTP. Nah ekstensinya JPEG ya, jangan PDF. Di sini suruhnya JPEG. Nah maksimal 200 KB. Nah untuk misalkan kalau lebih ininya ukuran filenya itu kalian bisa kompres. Nah caranya ada di video saya sebelumnya gitu. Oke, yang selanjutnya ini ada swafoto. Ini foto selfie ya. Ini bukan foto dengan KTP atau berkas-berkas, tapi foto selfie biasa gitu. Yang penting terlihat wajah senyum gitu. Nah ini contohnya aja kan selfie kayak gini nih, wajahnya yang lebih jelas gitu terlihat. Nah ini juga sama 200 KB dan ekstensinya JPEG ya, jangan lupa ini JPEG. Oke lah selanjutnya, nah ini udah. Nah ini penjelasannya tadi ya. Nah kalau udah kalian klik lanjutkan ya. Tadi itu kalau udah tadi itu klik lanjutkan, maka akan muncul langkah ketiga nih. Langkah ketiga itu pengecekan data ulang. Nah di sini itu ini hasil swap foto kalian. Jadi foto selfie lah yang ganteng, yang cantik gitu ya, atau yang bagus lah istilahnya foto selfie-nya gitu. Nanti hasilnya akan muncul di sini di informasi akun, informasi pendaftaran ya. Nah di sini kalian cek. Nah misalkan kalau ada kesalahan nih, misalkan ada yang masih salah, nah kalian bisa klik kembali. Tapi kalau misalkan sudah benar, kalian yakin sudah benar, itu kalian klik proses pendaftaran akun. Nah setelah itu nanti akan ada konfirmasi apakah data yang sesuai atau dicek kembali, kalian klik iya. Nah jika sudah sesuai, lanjutkan login atau kalian klik, atau kalian bisa cetak informasi pendaftaran. Nah ini kalau cetak informasi pendaftaran nanti muncul kartunya seperti ini. Nah kalau udah mencetak informasi akun itu kalian lanjutkan klik yang lanjutkan login pendaftaran. Nah setelah login, nah di sini login itu kalian masukin nomor nick ya, nomor induk, nomor nicknya. Nah terus di sini passwordnya itu yang kalian masukkan tadi itu, yang kalian bikin tadi passwordnya. Terus kalau udah masuk, nah kalau udah masuk ini kalian nanti disuruh mengisi biodata lagi di dalam nih. Nah di dalam ini nanti di situ ada nama sesuai ijazah, itu kan tadi sudah diinput dari tadi, nama inputan. Nah di sini ada gelar depan nih. Gelar depan itu biasanya ada doktor, haji atau apa kali ya, doktor Andes gitu. Nah kalau nggak ada gelar depan ya nggak ada gitu. Terus gelar belakang. Nah gelar belakang ini nanti kalian masukin SPD, SE, SP, SH atau SS, atau misalkan S alpukat atau ALM. Jangan kalau ALM ya udah nggak ada kalau ALM. Nah ini tempat lahir biasanya ini otomatis ya. Terus alamat KTP. Nah ini alamat sesuai dengan yang ada di KTP. Terus jenis kelamin nih, ini diubah jenis kelamin. Terus di sini sedang menerima beasiswa atau tidak, di situ terserah kalian gitu ya. Ada yang menerima beasiswa atau enggak. Nah terus di sini ada jenis disabilitas, pilih disabilitas. Nah ini kalau misalkan kalian ada disabilitas itu ada jenis-jenisnya. Nah terus di sini ada link videonya. Nah link videonya ini sesuai dengan jenis disabilitas kalian. Nah di sini ada tadi mana ya? Ada penjelasannya nih tentang disabilitas. Ini ada non disabilitas, sensorik, tunanetra, rungu, wicara, fisik, mental atau intelektual gitu ya. Nah nanti kalau selain nah di sini itu apabila pelamar memilih jenis disabilitas selain non disabilitas, maka pelamar harus menginput link video yang berkaitan dengan disabilitas yang dipilih. Nah jadi harus yang sesuai gitu link videonya ya. Nah terus
Nah, ini kita balik lagi ke sini. Nah, di sini ada alamat domisili. Nah, domisili kalian yang sekarang gitu, termasuk kelurahan dan kecamatan. Nah, berarti sampai dari kampung ya, dari nama kampung sampai ke kecamatan. Terus provinsi domisili. Ini, nah di sini ada akun media sosial. Nah, tadi di sini itu ada pemberitahuan tentang akun media sosial. Nah, di sini lengkapi akun media sosial. Bila akun media sosial ini, nah akun media sosial ini bisa berupa misalkan Instagram @ganteng YouTube gitu kan. Nah, itu bisa dimasukkan. Nih contohnya di sini nih. @joko nih Instagram kan. @joko Facebook gitu. Jadi nanti kalian apa, terus kurung buka nama filenya, nama ininya apa? Nama sosial medianya. Salah satu aja sih, nggak usah banyak-banyak. Tapi kalau misalkan ada 2 atau 3 itu nggak apa-apa. Terus tinggi badan. Nah, ini tinggi badan kalian nanti diukur berapa sentimeter. Terus status perkawinan, agama, nomor telepon. Nah, ini nomor telepon dan nomor ponsel itu beda ya. Kalau nomor ponsel ya nomor HP, nomor telepon ya nomor telepon. Kalau nggak ada, biasanya sih di strip, kalau nggak kosong gitu. Nah, kalau sudah beres, kalian klik selanjutnya. Nah, kalau sudah klik selanjutnya, tadi kan kita sudah mengisi biodata nih. Data. Nah, kalau misalkan kalian sudah tadi itu sudah mengisi biodata, nah kalian pilih jenis seleksi. Nah, jenis seleksi di sini itu tergantung pilihan kalian. Kalian mau pilih yang P3K guru, CPNS atau non guru gitu, atau P3K non guru. Nah, di sini pilih salah satu sesuai dengan tes yang akan kalian ikuti. Nah, kalau sudah kalian pilih misalkan CPNS atau P3K, nah klik selanjutnya. Nah, setelah itu nanti ada formasi di sini. Ini formasi itu di sini tuh kalian pilih instansinya dan jenis formasinya. Misalkan instansinya Kemenkumham. Nah, formasinya itu bagian apa? Penjaga tahanan atau bagian jaksa atau bagian apa? Nanti kalian bisa pilih di situ. Terus pilih pendidikan. Nah, di sini pendidikan kalian apa gitu. Jabatan kalian apa? Lokasi formasi. Nah, lokasi formasinya itu di mana gitu kan. Nah, terus di sini ada apa sih namanya? Untuk instansi tertentu Anda diwajibkan untuk memilih lokasi tes ujian. Nah, ini biasanya lokasinya itu lokasi formasi atau lokasi tes ujian. Nah, terus di sini masukkan nomor ijazah, terus tahun lulus, terus tanggal ijazah. Nah, terus nama PT atau nama sekolah. Jadi di sini universitas atau nama SMA gitu. Nanti kalian bisa dimasukkan di sini. Nah, di sini juga ada pemberitahuan nih untuk mengecek formasi syarat batas usia gitu. Ini informasi dari informasi tujuan pendaftar. Nah, ini untuk data diri ya, atau data dari ijazah gitu ya. Nah, terus kalau udah klik selanjutnya. Nah, di sini udah. Nah, kalau udah klik selanjutnya, ini kan udah pilih formasi, terus klik pilih dan form akan tampil seperti di bawah ini. Pelamar dapat mengubah instansi dan formasi yang dipilih dengan klik ulang. Nah, jika kalian misalkan sudah mengklik di sini nih ya. Ini kan klik nih pilih instansi itu kan, klik pilih dulu itu, jangan langsung selanjutnya. Tadi saya salah ngejelasin ya. Nah, di sini nanti ada bagian pendidikannya apa gitu ya. Misalkan pendidikan S1 informasi situ kan. Nah, terus di sini jabatannya ahli pranata komputer. Jenis formasinya formasi umum gitu kan. Terus direktorat, lokasi tesnya di sini, IPK kalian berapa, skor TOEFL, kalau nggak ada ya nggak ada gitu, kalau ada ya ada. Kalau mau
nomor ijazah ini seperti ini, tahun lulus seperti ini, jenis PT-nya ini, nama prodi ini, ya. Oke, kalau udah kalian nanti masukin CAPTCHA-nya. Nah, baru kalian klik selanjutnya ya. Nah, terus untuk di asli apa ya? Isi IPK sesuai dengan tercantum di transkrip. Contoh 3,2, 2 digit di belakang koma. Informasi SMA isi dengan nilai ijazah. Nah, untuk beberapa instansi yang memiliki persyaratan skor tes bahasa Inggris, silakan masukkan jenis berdasarkan tes. Terus di sini setelah terpilih, nah itu untuk yang TOEFL aja ya, yang ada TOEFL-nya, ada yang skor tes bahasa Inggris. Tapi kalau yang nggak ada ya nggak ada, jangan diisi gitu. Itu tergantung syaratnya. Nah, ini isi nama perguruan tinggi dan nama program studi ya. Jika PT atau prodi yang dipilih sudah terdapat data akreditasinya di Bahan PT, maka akreditasi lembaga atau program studi akan otomatis muncul gitu. Oh, jadi di sini kalau ini tuh maka akan langsung muncul ininya, akreditasinya. Biasanya akan langsung muncul gitu di sini nih. Tadi itu akreditasi itu adanya di sini nih, akreditasi lembaga. Jadi ketika kita mau ngeklik nih Universitas Indonesia gitu kan, klik S1 informasi, nah dia akan otomatis itu akreditasinya A ya, akreditasi lembaga A, terus akreditasi program studi juga A gitu di situ. Jadi bakal langsung muncul. Jika program tidak terdapat data akreditasi di Bahan PT, maka pelamar dapat mengisi secara mandiri. Nah, ini diisi ABC. Nah, kalau udah, klik selanjutnya. Nah, di sini nanti kalian suruh selanjutnya itu unggah dokumen. Nah, jenis dokumen yang diunggah itu ada ijazah Anda ukuran 1000 KB PDF. Nah, wajib. Nah, ini ijazah ya, ijazah terakhir. Nah, terus foto formil dengan latar belakang merah. Foto dengan latar belakang merah ya, foto kalian lah, ya, backgroundnya merah gitu. Jadi ini bukan swafoto, ini foto yang formal. Nah, terus ini 300 KB maksimal. Terus TOEFL minimal 540. Ini untuk yang bahasa Inggris ya. Kalau TOEFL itu biasanya hanya untuk tertentu aja gitu, untuk instansi tertentu gitu. Nah, terus sertifikat Microsoft ini, kalau ini biasanya itu ada berkas lain ya. Di sini ada sertifikat Microsoft, atau mungkin kalau yang lain itu ada apa gitu, sertifikat apa atau apa gitu. Jadi berkas pendukung istilahnya. Nah, terus di sini ada surat lamaran dengan materai ditandatangani ukuran maksimal 500 KB. Nah, jadi di sini kalian harus tanda tangan materai terlebih dahulu ya. Ini bikin surat lamaran yang tertujunya kepada siapa, dan ukurannya itu maksimal 500 KB. Nah, itu kalian nanti bisa dikompres saja. Nah, untuk mengkompresnya kalian bisa cek di video saya sebelumnya. Nah, di sini jika berkas melebihi ukuran silakan kecilkan kan. Ukuran minimal setiap berkas 100 KB dengan ukuran nilai maksimal tergantung. Format berkas yang diterima PDF atau JPEG sesuai dengan ketentuan. Nah, Anda dapat mengunggah ulang berkas misalnya jika hasilnya tidak jelas terpotong sesuai dengan keperluan mendaftar. Nah, kalau sudah diunggah dia ada tulisan sudah terunggah gitu kan, sudah diunggah. Nah, kalau misalkan jika pelamar mengunggah file dan tidak sesuai ketentuan, maka akan muncul seperti ini. Nah, jadi kalau kalian misalkan asal masukin atau kalian salah masukin format, nah ini bakal seperti ini munculnya. Nah, kalau udah, nanti kalian suruh ngeklik selanjutnya gitu. Nah, kalau sudah klik selanjutnya, nanti pelamar akan ditampilkan pada resume. Nah, di sini ada resumenya. Di sininya ada resumenya, mulai dari foto kalian, ini foto yang tadi ya, yang berbackground merah itu yang formal. Terus nama instansinya apa, jabatan yang dipilihnya apa atau jenis formasinya apa, terus lokasi formasinya di mana dan lokasi tesnya di mana.
Dan ini data diri kalian dan yang diupload kalian itu apa aja ya. Nah, untuk syarat yang diupload itu menyesuaikan ya. Nggak semua itu pakai TOEFL dan sertifikat Microsoft, tapi tergantung dari instansi yang kalian pilih gitu loh. Ya. Nah, kalau udah, nih kalau misalkan udah, terus kalian di sini dikasih pernyataan gitu ya. Jika sudah semua kotak, pastikan tampilan sudah seperti pada gambar di bawah ini. Nah, nanti kalian yang ini itu kalau udah benar semua, nanti kalian centang, dicentang. Nah, kalau udah dicentang semua, nanti dia bakal muncul di seperti ini ya. Nah, kalau udah berarti kalian tinggal klik setuju dan akhiri proses pendaftaran. Nah, setelah itu kalian bakal dapat notifikasi peringatan setelah pendaftaran diakhiri dan diproses. Anda tidak bisa mengubah data terkait pendaftaran seperti biodata, pilihan instansi, formasi, jabatan, serta unggahan dokumen. Pastikan kembali semua data terkait pendaftaran. Apakah Anda yakin? Nah, kalau yakin, kalian tinggal klik ya. Nah, maka sudah klik ya, maka tampilannya akan seperti ini. Ini sudah final dan kalian tinggal cetak kartu informasi akun dan cetak kartu pendaftarannya. Nah, di sini pernah mencetak ke akun, mengklik cetak informasi akun dan pendaftaran kalian. Nah, ini nanti ini yang bakal dicek di administrasinya. Jadi ketika kalian misalkan apa ya namanya? Misalkan nanti lolos administrasi, nanti ada pengecekan administrasi, nanti ini bakal dicek untuk persyaratannya. Nah, sampai sini sudah paham kan bagaimana cara atau langkah-langkah dalam mendaftar atau langkah-langkah dalam pendaftaran tes CPNS, P3K guru dan non-guru. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam ganteng YouTube. YouTube-nya orang ganteng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.